Malam itu hujan turun sangat deras. Warga kampung tiba-tiba berkumpul di depan rumah seorang wanita bernama Ratna. Dari dalam rumah terdengar suara jeritan histeris dan barang-barang berjatuhan. "Jangan buka lemarinya, jangan dibuka," teriak Ratna sambil menangis ketakutan. Namun seorang ustaz yang datang malam itu tetap membuka lemari tua di kamar Ratna. Saat pintu lemari terbuka, semua orang langsung mundur ketakutan. Di dalamnya ada kain hitam penuh jarum, foto seorang pria yang dililit rambut panjang, dan beberapa boneka kecil dengan wajah rusak. Suasana langsung hening. Semua warga tak menyangka, wanita yang selama ini dikenal ramah ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Tapi yang lebih menyeramkan, azab Ratna ternyata baru dimulai malam itu. Malam itu hujan turun deras sekali di kampung Sukamaju. Angin berhembus kencang sampai ranting pohon bergoyang ke segala arah. Sebagian warga sudah masuk rumah karena listrik beberapa kali mati hidup. Tapi suasana mendadak berubah saat terdengar suara jeritan perempuan dari ujung kampung. Jangan datang lagi, jangan ganggu aku." Jeritan itu berasal dari rumah Ratna. Beberapa warga langsung keluar rumah sambil membawa senter. Ada yang penasaran, ada juga yang ketakutan karena suara Ratna terdengar seperti orang sedang disiksa. Pak Rahmat yang rumahnya paling dekat segera mengetuk pintu rumah Ratna. "Ratna, buka pintunya. Ada apa ini?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar malah suara benda jatuh dari dalam rumah. Lalu suara Ratna menangis keras seperti ketakutan melihat sesuatu. Warga mulai berkumpul di depan rumah. Hujan masih deras. Lampu rumah Ratna mati total. Hanya cahaya petir yang sesekali menyinari halaman rumahnya. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri perlahan. Kreek. Beberapa warga langsung mundur. Di dalam rumah terlihat berantakan. Kursi terbalik. Gelas pecah di lantai. Dan Ratna duduk di pojok ruang tamu sambil gemetar memeluk lututnya. Wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan. Matanya sembab seperti sudah menangis lama. "Ratna, kamu kenapa?" tanya Bu Siti pelan. Ratna tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong ke arah dapur rumahnya yang gelap. Dengan suara pelan dan gemetar ia berkata, "Itu datang lagi." Warga saling pandang. "Apa yang datang?" tanya Pak Rahmat. Ratna langsung menutup telinganya. "Jangan tanya. Jangan sebut apa-apa. Tolong kalian pulang semuanya." Belum sempat warga bicara lagi, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Braa! Semua orang kaget. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Rahmat memberanikan diri berjalan ke dapur sambil membawa senter. Tapi baru beberapa langkah, Ratna langsung berteriak histeris. "Jangan masuk ke situ." Suasana makin tegang. Petir menyambar keras di luar rumah. Ratna tiba-tiba menangis sambil berkata berkali-kali, Aku nyesel." Malam itu warga akhirnya membantu membereskan rumah Ratna sebelum pulang. Tapi sejak kejadian itu, kampung mulai dipenuhi cerita aneh tentang Ratna. Ada yang bilang Ratna diganggu makhluk halus. Ada yang bilang rumahnya terkena kiriman santet. Tapi ada juga yang mulai curiga kalau semua itu bukan kebetulan. Karena beberapa bulan sebelumnya, hidup Ratna sebenarnya sangat normal. Ratna dikenal sebagai janda muda yang ramah. Ia tinggal sendirian sejak suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Walaupun hidup sendiri, Ratna cukup disukai warga karena sering membantu tetangga. Kalau ada acara kampung, Ratna selalu datang paling awal. Kalau ada warga sakit, Ratna sering ikut membantu memasak. Makanya tidak ada yang menyangka hidup Ratna bisa berubah secepat itu. Semua bermula sejak kedatangan Farid. Farid adalah pengusaha muda yang baru membuka toko material di kampung itu. Orangnya sopan, rajin ibadah, dan mudah bergaul. Dalam waktu singkat banyak warga menyukainya. Tidak sedikit perempuan yang diam-diam kagum pada Farid. Termasuk Ratna. Awalnya Ratna cuma sering memperhatikan Farid dari jauh. Kadang sengaja membeli sesuatu di tokonya walaupun tidak terlalu butuh. Farid selalu melayani dengan ramah. "Silakan, Mbak Ratna." Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuat Ratna senang seharian. Lama-lama perasaan Ratna makin dalam.
Ia mulai membayangkan bisa hidup bersama Farid. Apalagi usia mereka tidak terlalu jauh. Ratna merasa dirinya masih pantas untuk memulai hidup baru. Namun semuanya berubah saat Farid mulai sering datang ke rumah Buningsih, guru ngaji di kampung itu. Ternyata Farid sedang mendekati Aisyah, anak Buningsih. Aisyah berbeda jauh dengan Ratna. Penampilannya sederhana. Tidak suka berdandan berlebihan. Sehari-hari membantu ibunya mengajar anak-anak mengaji. Tapi justru itu yang membuat Farid tertarik. Dan kabar yang paling membuat hati Ratna hancur akhirnya terdengar beberapa minggu kemudian. Farid melamar Aisyah. Sejak malam itu Ratna berubah. Ia mulai sering melamun sendirian di rumah. Beberapa tetangga melihat Ratna jadi lebih mudah marah. Bahkan suatu sore, Bu Siti pernah melihat Ratna berdiri lama di depan rumah Aisyah sambil menatap tajam ke arah dalam rumah. Tatapan yang membuat Bu Siti merinding. Tapi yang paling aneh mulai terjadi seminggu setelah lamaran itu. Setiap malam, Ratna sering keluar rumah diam-diam setelah lewat jam 11 malam. Ia memakai jaket hitam dan berjalan sendirian menuju jalan kecil dekat hutan bambu di belakang kampung. Awalnya warga tidak terlalu peduli. Sampai suatu malam, seorang tukang ojek bernama Darto tanpa sengaja melihat Ratna turun dari sebuah rumah tua di dekat hutan. Rumah itu sudah lama dikenal angker oleh warga. Dan sejak malam itulah, kejadian-kejadian menyeramkan mulai muncul satu persatu di kampung Sukamaju. Keesokan paginya cerita tentang Ratna langsung menyebar kemana-mana. Hampir setiap warung membicarakan jeritan dari rumah Ratna semalam. Katanya sampai lemari jatuh sendiri. Aku dengar ada suara perempuan nangis dari dapurnya. Jangan-jangan rumahnya memang ada penunggunya. Obrolan warga makin liar. Tapi Ratna tidak keluar rumah sama sekali pagi itu. Sementara itu di rumah Buningsih, suasana terlihat hangat seperti biasa. Aisyah sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan sambil sesekali tersenyum melihat pesan dari Farid di ponselnya. Farid memang makin serius dengan Aisyah. Bahkan warga kampung mulai membicarakan rencana pernikahan mereka yang kabarnya akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Namun tidak ada yang tahu, sejak lamaran itu Ratna diam-diam menyimpan rasa benci yang semakin besar. Siang harinya Ratna akhirnya keluar rumah. Wajahnya terlihat pucat dan matanya seperti kurang tidur. Saat bertemu beberapa warga, ia hanya menunduk lalu berjalan cepat. Bu Siti mencoba menyapanya. "Ratna, kamu nggak apa-apa?" Ratna berhenti sebentar. "Aku baik-baik aja, Bu. Tapi semalam, aku cuma kecapean." Ratna langsung pergi sebelum Bu Siti sempat bertanya lagi. Padahal sebenarnya Ratna sedang ketakutan. Karena semalaman ia hampir tidak tidur sama sekali. Setiap memejamkan mata, ia merasa ada bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Kadang terdengar suara bisikan pelan dekat telinganya. Dan yang paling membuat Ratna takut, suara itu selalu mengatakan hal yang sama. Janji harus dibayar. Ratna mencoba melupakan semuanya. Ia berpikir mungkin itu cuma perasaannya saja. Sore harinya, Ratna berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia memakai baju merah gelap dan parfum yang cukup menyengat. Lalu diam-diam ia pergi keluar kampung. Tujuannya adalah rumah tua dekat hutan bambu. Jalan menuju tempat itu sepi dan becek karena hujan semalam. Pohon bambu di kanan kiri jalan bergoyang tertiup angin sambil mengeluarkan suara berdecit panjang. Ratna sebenarnya takut datang ke sana. Tapi rasa obsesinya pada Farid lebih besar daripada rasa takutnya. Saat sampai di depan rumah tua itu, Ratna berhenti sebentar. Rumahnya sangat tua. Dindingnya kusam. Halamannya dipenuhi rumput liar. Dari dalam rumah tercium bau dupa yang sangat kuat. Ratna mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian pintu terbuka sendiri. Seorang wanita tua berdiri di balik pintu. Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang beruban. Tatapannya tajam sekali. Namanya Mak Irah. Warga kampung sekitar mengenalnya sebagai orang pintar. Tapi sebagian orang percaya kalau Mak Irah sebenarnya dukun yang sering membantu orang memakai ilmu hitam. Mak Irah tersenyum pelan melihat Ratna. "Kamu datang lagi." Ratna masuk sambil menunduk. "Aku mau semuanya cepat berhasil."
Mak Irah tertawa kecil. Orang yang jatuh karena cinta memang gampang dibutakan. Ratna diam. Di dalam rumah itu suasananya gelap. Ada beberapa lilin menyala di sudut ruangan. Di meja kayu terlihat mangkuk berisi bunga layu, kain hitam, dan beberapa foto orang yang tidak dikenal. Ratna berusaha tidak melihat terlalu lama. Mak Irah duduk di depan Ratna lalu berkata pelan. Laki-laki itu mulai mendekat padamu. Ratna langsung mengangguk cepat. Iya, akhir-akhir ini Farid sering berubah. Dia jadi sering melamun. Mak Irah tersenyum puas. Itu baru permulaan. Ratna terlihat senang mendengarnya. Aku harus ngapain lagi? Mak Irah mengambil sebuah bungkusan kain hitam dari bawah meja. Kubur ini dekat rumah Farid malam nanti. Ratna langsung ragu. Isinya apa? Jangan banyak tanya kalau mau berhasil. Ratna menelan ludah pelan. Entah kenapa setiap datang ke rumah itu dadanya selalu terasa sesak. Tapi ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam semua ini. Malam harinya Ratna benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Mak Irah. Dengan tangan gemetar, ia mengubur bungkusan hitam itu di dekat pohon belakang rumah Farid. Saat sedang menggali tanah, tiba-tiba ia merasa ada seseorang memperhatikannya. Ratna langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Tapi saat Ratna hendak pergi, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Krek, krek. Ratna membeku. Pelan-pelan ia menoleh. Kosong. Tidak ada orang. Ratna langsung berjalan cepat meninggalkan tempat itu sambil memegangi dadanya yang berdebar kencang. Namun sejak malam itu, keadaan Farid mulai berubah lebih aneh. Farid jadi sering sakit kepala tanpa sebab. Kadang ia melamun saat sedang bicara dengan orang lain. Beberapa kali ia bahkan lupa jalan pulang walaupun rumahnya tidak jauh. Yang paling membuat Aisyah sedih, Farid mulai jarang datang ke rumahnya. Setiap ditanya, Farid selalu terlihat bingung sendiri. Aku juga nggak ngerti kenapa pikiranku kacau begini. Aisyah mulai khawatir. Sementara Ratna diam-diam merasa senang melihat hubungan mereka perlahan renggang. Tetapi bersamaan dengan itu, gangguan di rumah Ratna juga semakin parah. Malam demi malam ia terus mendengar suara bisikan. Kadang terdengar suara orang berjalan di atap rumahnya. Kadang ada suara ketukan dari dalam lemari kamarnya. Tok, tok, tok. Padahal lemari itu kosong. Dan pada suatu malam, saat Ratna sedang tidur, ia tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung kasurnya. Ratna membuka mata perlahan. Dalam gelap kamar, terlihat sosok hitam besar sedang menatap ke arahnya tanpa bergerak. Ratna langsung menjerit keras. Ah ah ah. Ia buru-buru menyalakan lampu kamar sambil gemetar ketakutan. Nafasnya memburu. Keringat dingin keluar di seluruh tubuhnya. Tapi saat lampu menyala, tidak ada siapa-siapa. Kasurnya kosong. Kamar itu kembali sunyi. Ratna memegang dadanya pelan. Ia mencoba menenangkan diri sambil menarik nafas panjang. Mungkin cuma mimpi. Namun saat Ratna hendak berbaring lagi, matanya melihat sesuatu di cermin meja rias. Ada bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Ratna langsung menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ratna makin panik. Ia segera membaca doa sebisanya sambil menutup wajah dengan selimut sampai pagi. Sejak malam itu Ratna benar-benar tidak tenang. Ia mulai takut sendirian di rumah. Setiap sore menjelang maghrib, suasana rumahnya terasa berbeda. Udara mendadak dingin. Kadang terdengar suara bisikan dari dapur. Beberapa kali Ratna juga mencium bau busuk menyengat tanpa tahu asalnya. Tapi anehnya, semua gangguan itu hilang saat pagi datang. Ratna sempat berpikir untuk berhenti menemui Mak Irah. Namun di saat bersamaan, perubahan Farid mulai terlihat semakin jelas. Suatu siang Farid datang sendiri ke rumah Ratna. Padahal sebelumnya Farid hampir tidak pernah datang ke sana. Ratna sampai kaget melihat Farid berdiri di depan pintunya. Farid, ada apa? Farid terlihat linglung. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ke sini. Ratna berusaha menahan senyum senangnya. Masuk dulu aja.
Farid masuk perlahan sambil memegang kepalanya. Akhir-akhir ini pikiranku aneh banget. Ratna pura-pura khawatir. Mungkin kamu kecapean. Farid mengangguk pelan. Tapi matanya terlihat kosong seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu berat sekali. Mereka mengobrol cukup lama. Dan sejak hari itu Farid mulai sering datang ke rumah Ratna. Kabar itu tentu cepat sampai ke telinga warga kampung. Aisyah yang mendengar cerita itu hanya diam. Tapi wajahnya terlihat sedih. Bu Ningsih mencoba menenangkan anaknya. Kalau Farid memang jodohmu, Allah pasti jaga. Aisyah mengangguk pelan walaupun hatinya mulai tidak tenang. Sementara itu Ratna merasa semuanya mulai berjalan sesuai keinginannya. Ia percaya pelet dari Mak Irah benar-benar berhasil. Namun ia tidak sadar kalau hidupnya sendiri mulai perlahan hancur. Suatu malam Ratna kembali datang ke rumah tua dekat hutan bambu. Kali ini suasana rumah Mak Irah terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Di ruang tengah ada beberapa lilin hitam menyala. Asap dupa memenuhi ruangan sampai membuat Ratna sesak nafas. Mak Irah duduk sambil memejamkan mata. "Kamu datang terlambat," katanya pelan. Ratna duduk di depannya. "Aku mulai takut." Mak Irah membuka mata perlahan. "Takut karena apa?" "Di rumahku sering ada gangguan." Mak Irah malah tersenyum kecil. "Itu biasa." Ratna langsung kesal. "Biasa gimana? Aku hampir nggak bisa tidur tiap malam." Mak Irah menatap Ratna tajam. "Kamu mau laki-laki itu atau tidak?" Ratna terdiam. "Kalau mau berhasil, jangan setengah-setengah." Mak Irah lalu mengambil mangkuk kecil berisi air hitam pekat. "Minum." Ratna ragu melihatnya. "Ini apa?" "Biar ikatan peletnya makin kuat." Ratna menelan ludah. Entah kenapa hatinya mulai tidak nyaman. Namun bayangan Farid bersama Aisyah membuat Ratna akhirnya nekat meminum air itu. Rasanya pahit sekali. Beberapa detik kemudian kepala Ratna mendadak pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Ia merasa seperti mendengar suara banyak orang berbisik bersamaan di telinganya. Ratna memegang kepalanya sambil meringis. Mak Irah hanya tertawa kecil melihatnya. "Sebentar lagi laki-laki itu nggak akan bisa lepas darimu." Malam itu Ratna pulang dengan tubuh lemas. Saat sampai rumah, listrik di rumahnya mati total lagi. Padahal rumah tetangga tetap menyala normal. Ratna makin takut. Ia buru-buru masuk kamar sambil menyalakan lilin. Namun saat melewati ruang tamu, Ratna mendadak berhenti. Di lantai ruang tamu terlihat tanah berserakan. Seperti ada bekas kaki penuh lumpur menuju dapur. Padahal pintu rumah terkunci sejak tadi sore. Ratna membeku. Perlahan ia mengikuti jejak tanah itu dengan tangan gemetar. Sampai akhirnya langkahnya berhenti di depan dapur. Dan di sana, Ratna melihat sesosok perempuan berambut panjang sedang berdiri membelakanginya dalam gelap. Tubuh perempuan itu diam tidak bergerak. Rambutnya sangat panjang sampai hampir menyentuh lantai. Ratna langsung lemas. Siapa kamu?" Perempuan itu perlahan memutar kepalanya. Dan Ratna menjerit histeris saat melihat wajahnya. Ratna mundur sambil menjerit ketakutan. Wajah perempuan itu pucat sekali. Matanya hitam seperti kosong. Mulutnya tersenyum aneh sampai hampir menyentuh pipi. Tubuh Ratna langsung lemas. Ampun. Perempuan itu tidak bergerak. Hanya menatap Ratna tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba lampu rumah menyala sendiri. Dan sosok itu langsung hilang. Ratna jatuh terduduk di lantai dapur sambil menangis. Nafasnya tidak teratur. Ia melihat ke sekeliling dengan panik. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun bekas tanah di lantai masih ada. Ratna buru-buru membersihkannya malam itu juga sambil terus gemetar. Sejak kejadian itu kondisi Ratna makin parah. Wajahnya mulai terlihat kusut dan matanya cekung karena kurang tidur. Tetangga mulai sadar ada yang tidak beres. Bu Siti bahkan pernah melihat Ratna bicara sendiri di teras rumahnya saat tengah malam. Kadang Ratna tertawa sendiri. Kadang menangis. Kadang marah seperti sedang bertengkar dengan seseorang yang tidak terlihat. Tapi anehnya,
di depan warga Ratna tetap berusaha terlihat normal. Sementara itu Farid semakin berubah. Suatu pagi Farid datang ke toko material miliknya dengan wajah pucat. Karyawannya sampai kaget melihat kondisi Farid. "Mas Farid sakit?" Farid memegang kepalanya pelan. "Nggak tahu, akhir-akhir ini kepalaku berat terus." Farid juga mulai sering melamun saat bekerja. Bahkan beberapa pelanggan mengeluh karena Farid salah menghitung barang berkali-kali. Padahal dulu Farid dikenal teliti. Yang paling aneh, Farid jadi sering memikirkan Ratna tanpa alasan jelas. Kadang saat sedang bersama Aisyah, tiba-tiba bayangan Ratna muncul di pikirannya. Farid sendiri bingung dengan semua itu. Sore harinya Aisyah datang menemui Farid. "Mas, sebenarnya ada apa?" Farid terlihat gelisah. "Aku juga nggak ngerti." "Mas berubah." Farid menunduk lama. "Aku ngerasa pikiranku kayak bukan milikku sendiri." Aisyah mulai menahan air mata. "Kalau memang Mas udah nggak yakin sama aku, bilang aja." Farid langsung menggeleng cepat. "Bukan gitu. Tapi kenapa Mas jadi dekat sama Ratna?" Farid terdiam. Ia benar-benar tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Karena setiap kali mencoba menjauh dari Ratna, dadanya terasa sesak dan pikirannya kacau. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk terus mendekat. Di sisi lain, Ratna mulai semakin terobsesi. Ia merasa kemenangan sudah dekat. Malam itu Ratna kembali datang ke rumah Mak Irah. Namun kali ini suasana rumah tua itu terasa lebih menyeramkan. Angin bertiup sangat dingin. Suara bambu bergesekan terdengar panjang dari luar rumah. Saat Ratna masuk, Mak Irah sedang duduk di depan beberapa lilin merah. Di depannya ada foto Farid yang ditusuk jarum kecil. Ratna menelan ludah pelan. "Farid makin dekat sama aku." Mak Irah tersenyum. "Bagus. Tapi aku terus diganggu." Mak Irah malah terlihat kesal. "Kamu terlalu banyak takut. Aku lihat perempuan di rumahku." Mak Irah menatap Ratna tajam. "Itu harga yang harus dibayar." Ratna mulai panik. Memangnya semua ini bakal berhenti kapan? Mak Irah diam sebentar lalu berkata pelan. "Saat laki-laki itu benar-benar jadi milikmu." Ratna mencoba percaya walaupun hatinya makin tidak tenang. Lalu Mak Irah mengeluarkan sebuah boneka kecil dari kain hitam. Boneka itu dililit rambut panjang dan beberapa jarum kecil. "Bawa ini." Ratna langsung ragu. "Untuk apa?" "Simpan di bawah kasur Farid." Ratna membelalakkan mata. "Aku nggak mungkin masuk rumahnya. Kamu mau berhasil atau tidak?" Ratna kembali terdiam. Mak Irah lalu mendekat sambil berbisik pelan. "Kalau berhenti sekarang, semua yang sudah kamu lakukan bakal berbalik ke dirimu." Ratna langsung pucat. "Maksudnya?" Mak Irah tersenyum tipis. "Kamu sudah terlalu jauh masuk." Kalimat itu membuat Ratna makin ketakutan. Tapi ia tidak punya keberanian untuk berhenti. Malam berikutnya Ratna nekat masuk rumah Farid saat rumah sedang kosong. Dengan tangan gemetar ia menyelinap lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Rumah itu sepi. Ratna berjalan pelan menuju kamar Farid sambil memegang boneka kain hitam di dalam tasnya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Saat sampai di kamar, Ratna buru-buru memasukkan boneka itu ke bawah kasur. Namun tepat saat Ratna hendak keluar kamar, terdengar suara pintu depan terbuka. Farid pulang. Ratna langsung panik. Ia buru-buru bersembunyi di balik lemari kamar sambil menahan nafas. Langkah kaki Farid terdengar mendekat perlahan. Tok, tok, tok. Pintu kamar terbuka. Farid masuk sambil memegang kepalanya seperti sedang kesakitan. Ratna diam membeku di balik lemari. Tapi beberapa detik kemudian Farid tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu perlahan Farid menoleh tepat ke arah lemari tempat Ratna bersembunyi. Tatapannya kosong. Dan dengan suara pelan Farid berkata, "Aku tahu kamu ada di situ." Ratna langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat di balik lemari. Farid berdiri diam di tengah kamar sambil menatap ke arah tempat Ratna bersembunyi. Tatapannya kosong seperti orang setengah sadar. "Aku tahu kamu ada di situ,
ucap Farid pelan sekali. Ratna menahan nafas. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba Farid memegang kepalanya sambil meringis kesakitan. Aduh, kepalaku. Farid berjalan sempoyongan lalu duduk di kasur. Wajahnya pucat dan penuh keringat. Ratna memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar perlahan dari balik lemari. Ia berjalan pelan menuju pintu sambil terus melihat ke arah Farid. Namun saat hampir sampai pintu kamar, Farid kembali bicara tanpa menoleh. Ratna, jangan tinggalin aku. Ratna membeku. Dadanya berdebar sangat kencang. Kalimat itu membuat Ratna yakin kalau pelet dari Mak Irah benar-benar berhasil. Ratna akhirnya keluar dari rumah Farid dengan perasaan campur aduk antara takut dan senang. Tapi sejak malam itu keadaan Farid justru semakin parah. Farid mulai sering mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tempat gelap sambil mendengar suara perempuan menangis memanggil namanya. Kadang Farid juga terbangun tengah malam sambil sesak nafas. Bahkan beberapa kali ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Farid mulai merasa hidupnya tidak normal. Suatu pagi Farid datang ke rumah Bu Ningsih untuk menemui Aisyah. Wajahnya sangat kacau. Aisyah, aku mau jujur. Aisyah menatap Farid pelan. Ada apa, Mas? Farid duduk sambil memegang wajahnya sendiri. Aku ngerasa kayak kehilangan diriku sendiri. Aisyah mulai khawatir. Aku sering kepikiran Ratna terus. Tapi anehnya hatiku sebenarnya nggak mau. Aisyah terdiam. Farid melanjutkan dengan suara lemah. Kadang aku kayak dipaksa. Bu Ningsih yang mendengar dari dapur langsung menghampiri mereka. Dipaksa gimana? Farid menggeleng bingung. Aku nggak ngerti jelasnya. Tapi tiap mau jauh dari Ratna, badanku sakit semua. Bu Ningsih mulai merasa tidak tenang. Sebagai orang yang lebih tua, ia pernah mendengar cerita-cerita seperti itu dulu. Dan malam itu Bu Ningsih akhirnya bicara serius pada Aisyah. Kayaknya ada yang nggak beres. Aisyah terlihat takut. Maksud ibu? Bu Ningsih menarik nafas pelan. Ibu takut Farid kena sesuatu. Sementara itu di rumah Ratna, gangguan semakin menjadi-jadi. Malam itu Ratna kembali mendengar suara ketukan dari lemari kamarnya. Tok, tok, tok. Ratna mencoba mengabaikannya. Namun suara itu makin keras. Brak, brak. Seperti ada seseorang yang memukul dari dalam lemari. Ratna langsung menangis ketakutan. Berhenti, tolong berhenti. Tiba-tiba lampu kamar mati. Suasana langsung gelap total. Dan di tengah gelap itu, Ratna mendengar suara perempuan tertawa pelan dekat telinganya. Hihihi. Ratna langsung menjerit histeris. Keesokan paginya tetangga melihat Ratna keluar rumah dengan kondisi berantakan. Matanya merah dan wajahnya pucat sekali. Bu Siti mencoba menghampiri. Ratna, kamu sakit? Ratna hanya menggeleng sambil berjalan cepat. Namun saat Ratna lewat, Bu Siti mencium bau aneh dari tubuh Ratna. Bau busuk seperti bangkai. Bu Siti langsung merinding. Tidak lama kemudian kabar mengejutkan datang dari rumah Farid. Farid mendadak pingsan di tokonya sendiri. Tubuhnya panas tinggi dan mulutnya terus mengigau. Beberapa warga segera membantu membawa Farid pulang. Saat sadar sebentar, Farid tiba-tiba meracau sambil menangis. Panas-panas, jangan tarik aku. Lalu ia kembali pingsan. Warga mulai benar-benar curiga ada sesuatu yang tidak normal. Apalagi beberapa orang mengaku sering melihat Ratna keluar malam menuju rumah tua dekat hutan bambu. Nama Mak Irah mulai ikut dibicarakan warga. Pak Rahmat akhirnya memberanikan diri bicara pada ketua kampung. Kalau begini terus bahaya. Ketua kampung mengangguk pelan. Aku juga mulai curiga. Malam harinya beberapa warga diam-diam mengikuti Ratna. Dan benar saja. Setelah lewat jam 11 malam, Ratna keluar rumah memakai jaket hitam lalu berjalan cepat menuju jalan kecil belakang kampung. Dari kejauhan warga mengikuti tanpa suara. Sampai akhirnya mereka melihat Ratna masuk ke rumah tua dekat hutan bambu. Pak Rahmat langsung berbisik pelan. Itu rumah Mak Irah. Beberapa warga saling pandang dengan wajah tegang. Karena mereka tahu,
Rumah itu memang sudah lama terkenal menyeramkan. Namun saat warga sedang memperhatikan rumah itu dari jauh, tiba-tiba terdengar suara jeritan Ratna dari dalam rumah. Jeritan yang sangat keras dan penuh ketakutan. Warga langsung kaget mendengar jeritan Ratna dari dalam rumah tua itu. Jangan sentuh aku. Pak Rahmat dan beberapa warga saling pandang dengan wajah tegang. Suara Ratna terdengar seperti orang yang sedang ketakutan luar biasa. Gimana ini? Bisik Darto. Pak Rahmat menelan ludah. Kita lihat dulu. Mereka mendekat perlahan ke arah rumah Mak Irah sambil membawa senter. Dari sela jendela kayu yang sudah lapuk, terlihat cahaya lilin bergerak-gerak di dalam rumah. Suara Ratna masih terdengar menangis. Tolong, aku takut. Lalu terdengar suara Mak Irah membentak keras. Diam. Semua ini belum selesai. Warga mulai merinding mendengarnya. Pak Rahmat memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Dan apa yang ia lihat membuat wajahnya langsung pucat. Di dalam rumah, Ratna sedang duduk di lantai sambil menangis histeris. Di sekelilingnya ada banyak lilin hitam menyala. Sementara Mak Irah berdiri sambil membaca sesuatu dengan suara pelan. Di depan mereka ada mangkuk besar berisi air keruh dan beberapa benda aneh. Pak Rahmat juga melihat foto Farid di atas kain hitam penuh jarum. Ya Allah, bisiknya pelan. Darto ikut mengintip dan langsung mundur ketakutan. Itu ilmu hitam. Tiba-tiba suasana di dalam rumah berubah kacau. Angin mendadak bertiup sangat kencang walaupun semua pintu tertutup. Lilin-lilin bergoyang liar. Ratna menjerit sambil menunjuk sudut ruangan. Itu datang lagi. Mak Irah terlihat panik untuk pertama kalinya. Jangan lihat ke sana. Namun Ratna terus menangis histeris sambil menutup wajahnya. Pak Rahmat dan warga tidak bisa melihat jelas apa yang ditunjuk Ratna. Tapi mereka mendengar suara langkah kaki berat dari dalam rumah. Buk, buk, buk. Suara itu seperti langkah seseorang yang berjalan pelan mengelilingi ruangan. Padahal tidak terlihat siapa-siapa. Warga mulai ketakutan. Namun sebelum mereka sempat pergi, pintu rumah tua itu tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras. Brak! Angin dingin langsung keluar dari dalam rumah. Ratna menjerit lebih keras lagi. Dan di saat itulah warga melihat Mak Irah mendadak jatuh terduduk sambil memegang dadanya. Wajah wanita tua itu terlihat ketakutan. Pergi, pergi, teriak Mak Irah ke arah ruangan kosong. Ratna langsung merangkak mendekati pintu sambil menangis. Saat melihat warga di luar, Ratna buru-buru keluar lalu memeluk Bu Siti dengan tubuh gemetar. Tolong aku, tolong. Bu Siti shock melihat kondisi Ratna. Tubuh Ratna dingin sekali dan wajahnya sangat pucat. Pak Rahmat langsung bertanya keras pada Mak Irah. Sebenarnya kalian ngapain di sini? Mak Irah tidak menjawab. Tatapannya kosong ke sudut ruangan seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Beberapa detik kemudian Mak Irah tiba-tiba muntah darah. Semua warga langsung panik. Mak Irah jatuh pingsan di lantai. Malam itu warga segera membawa Ratna pulang. Sementara Mak Irah ditinggal sendirian karena tidak ada yang berani mendekat lagi. Sejak kejadian itu suasana kampung makin mencekam. Keesokan paginya kabar tentang rumah tua dekat hutan bambu langsung menyebar ke seluruh kampung. Semua orang mulai menghubungkan perubahan Farid dengan Ratna dan Mak Irah. Dan keadaan Farid sendiri semakin buruk. Siang itu Farid mendadak mengamuk di rumahnya sendiri. Ia melempar barang-barang sambil memegangi kepalanya. Ada suara di kepalaku. Keluarganya mencoba menenangkan, tapi Farid malah menangis histeris. Aku panas-panas. Tubuh Farid benar-benar seperti orang sakit berat. Akhirnya keluarga Farid memanggil seorang ustaz bernama Ustaz Hamdan yang cukup dihormati di kampung itu. Sore harinya Ustaz Hamdan datang ke rumah Farid. Begitu masuk rumah, wajah Ustaz Hamdan langsung berubah serius. Sudah berapa lama begini? Ayah Farid menjawab pelan. Hampir 2 bulan. Farid yang sedang duduk lemas tiba-tiba menatap Ustaz Hamdan tajam. Tatapannya berbeda. Kosong dan menyeramkan. Lalu Farid berkata dengan suara berat yang bukan seperti suaranya sendiri. Jangan ganggu urusan kami. Semua orang langsung merinding.
Ustaz Hamdan tetap tenang. Ia mulai membaca doa pelan. Namun baru beberapa menit, Farid mendadak berteriak keras sambil jatuh dari kursi. Ah. Tubuhnya kejang-kejang di lantai. Dan di tengah keadaan itu, Farid tiba-tiba berteriak sambil menangis. Ratna, hentikan semua ini. Suasana rumah langsung hening. Keluarga Farid saling pandang dengan wajah syok. Nama Ratna akhirnya disebut di depan semua orang. Suasana rumah Farid malam itu benar-benar mencekam. Tubuh Farid masih gemetar di lantai sambil terus menangis dan menyebut nama Ratna. Keluarganya syok mendengar itu. Warga yang ikut melihat kejadian mulai saling berbisik. Ustaz Hamdan tetap melanjutkan doa dengan tenang. Beberapa menit kemudian Farid akhirnya pingsan. Ustaz Hamdan lalu menatap keluarga Farid dengan wajah serius. Ada sesuatu yang memang dikirim ke dia. Ayah Farid langsung panik. Maksud Ustaz santet? Ustaz Hamdan mengangguk pelan. Warga langsung geger mendengarnya. Nama Ratna semakin sering disebut malam itu. Sementara itu di rumahnya, Ratna sedang duduk sendirian dalam keadaan ketakutan. Sejak pulang dari rumah Mak Irah, gangguan yang ia alami makin mengerikan. Malam itu suara tangisan terdengar dari dalam kamarnya. Kadang suara itu berubah jadi tawa menyeramkan. Ratna menutup telinganya sambil menangis. Aku nggak mau lagi. Tapi suara itu justru makin dekat. Tiba-tiba lemari kamarnya terbuka sendiri. Isi lemari berjatuhan ke lantai. Ratna menjerit keras saat melihat kain hitam, boneka kecil penuh jarum, dan foto Farid berserakan di lantai. Padahal ia merasa sudah menyimpan semuanya rapat-rapat. Lalu lampu rumah mati total. Dan dalam gelap itu, Ratna kembali melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan pintu kamarnya. Kali ini sosok itu perlahan berjalan mendekat. Ratna menangis histeris sambil merangkak mundur. Ampun. Tapi sosok itu terus mendekat tanpa suara. Hingga akhirnya Ratna pingsan karena ketakutan. Keesokan paginya warga dikejutkan oleh kabar lain. Mak Irah ditemukan meninggal di rumah tuanya. Tubuhnya terbujur kaku sendirian di lantai. Rumah itu langsung kosong dan tidak ada lagi yang berani mendekat ke sana. Sejak kematian Mak Irah, Ratna benar-benar kehilangan kendali hidupnya. Ia sering berteriak sendiri di malam hari. Kadang berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan. Tubuhnya makin kurus dan wajahnya terlihat seperti orang sakit berat. Sampai akhirnya Ustaz Hamdan datang ke rumah Ratna bersama beberapa warga. Saat Ustaz Hamdan mulai membaca doa, Ratna langsung menjerit sambil menutup telinganya. Panas. Tubuh Ratna kejang-kejang di lantai. Dan di tengah tangisnya, Ratna akhirnya mengaku semuanya. Ia mengaku datang ke Mak Irah karena iri melihat Farid dan Aisyah. Ia mengaku memakai pelet dan santet agar Farid jatuh cinta padanya. Semua warga yang mendengar langsung syok. Bu Siti sampai menangis tidak percaya. Kenapa kamu ngelakuin itu, Ratna? Ratna menangis terseduh-seduh. Aku cuma pengen dicintai. Ustaz Hamdan menatap Ratna dengan sedih. Cinta yang dipaksa dengan cara buruk nggak akan pernah membawa ketenangan. Malam itu semua benda-benda yang dipakai Ratna dikumpulkan lalu dimusnahkan. Ustaz Hamdan terus membimbing Ratna untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Perlahan kondisi Farid mulai membaik. Tubuhnya tidak lagi panas seperti dulu. Pikirannya mulai kembali normal. Farid pun meminta maaf kepada Aisyah karena selama ini ia merasa berubah tanpa bisa mengendalikan dirinya. Beberapa bulan kemudian Farid dan Aisyah akhirnya menikah sederhana di kampung itu. Sementara Ratna memilih meninggalkan kampung Sukamaju untuk memulai hidup baru dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada lagi yang tahu kemana Ratna pergi. Namun kisahnya tetap diingat warga sebagai pelajaran besar. Bahwa iri hati bisa menghancurkan manusia. Bahwa jalan pintas yang melanggar aturan Allah hanya akan membawa penyesalan. Dan bahwa setiap perbuatan buruk, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Kadang manusia berpikir bisa mendapatkan semuanya dengan cara instan. Padahal ketenangan tidak pernah datang dari cara yang salah. Cinta sejati tidak lahir dari paksaan. Dan hati manusia tidak akan pernah tenang kalau jauh dari jalan kebaikan.
Karena sekuat apapun manusia menyembunyikan dosa, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita penuh hikmah seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya tentang azab, karma kehidupan, dan kisah penuh pelajaran lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.